Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita khusus berbicara tentang lalat di antara gandum. Bapak Ibu saudaraku, langsung saja kita buka dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. 27, maka datanglah hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan tabur di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? 28, jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 29, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu di dalam lumbungku. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Lalang di antara gandum. Perumpamaan ini tidak asing buat kita tentunya ya Bapak Ibu saudaraku, karena kita sudah berulang-ulang mendengarkan khotbah ini. Tapi kita akan merenungkan beberapa hal yang penting untuk kita buat pedoman di dalam hidup kita. Tidak sedikit orang hidup benar itu bergumul dengan kejahatan yang terjadi di sekitar hidupnya. Bagaimana kita harus bersikap menghadapi orang-orang yang dengan tega dan tanpa rasa bersalah mengabaikan bahkan coba melawan kebenaran. Firman Tuhan hari ini akan menolong kita dalam menghadapi orang-orang yang demikian ya Bapak Ibu saudaraku. Gambaran yang diberikan Yesus sebenarnya kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Yesus ingin mengajarkan mereka untuk mengintrospeksi diri. Mereka ada di posisi mana? Kita berada di posisi mana Bapak Ibu saudaraku? Ilalang atau gandum kah? Ini yang akan kita renungkan hari ini. Yesus juga ingin setelah memastikan diri mereka adalah gandum, bagaimana cara menyikapi orang lain yang dalam kategori ilalang. Jadi kita tidak menciptakan musuh dan tidak perlu memusnahkan musuh ya Bapak Ibu saudaraku. Di dalam realita kehidupan kita sering menemui banyak tipe-tipe orang yang memiliki perilaku yang aneh-aneh meskipun mereka mengaku pengikut Kristus. Ya Bapak Ibu ya, kita sudah membahas panjang lebar tentang pengikut Kristus tempo hari ya Bapak Ibu. Di dalam gereja Tuhan, di dalam persekutuan doa, di dalam kumpulan anak-anak Tuhan, mungkin mereka banyak memberi sumbangan, mungkin banyak memberikan pertolongan, tetapi cara mereka hidup kadangkala mereka berpikir tidak seperti Kristus berpikir. Mungkin tidak jujur di pekerjaannya, mungkin sombongkah, pelit, meremehkan kekudusan, hidup sembrono, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu saudaraku, kehadiran lalang atau gulma jelas mengganggu keberadaan gandum. Bapak Ibu saudaraku, tidak bisa dipungkiri itu. Produktivitas gandum jelas terganggu. Demikianlah gambaran nyata dari kehidupan kita, manusia. Kita sering hidup dengan asumsi bahwa jika kita berbuat baik, bekerja keras, pasti kita akan menuai hal yang luar biasa. Tetapi dalam hidup ini kadang-kadang ironis, kita menabur yang baik, tumbuh yang tidak baik. Bapak Ibu saudaraku, jangan terlalu kaget ya Bapak Ibu ya.
yang ada dalam perumpamaan gandum dan ilalang, Tuhan itu menabur benih yang baik. Tetapi justru di antara gandum tumbuh di sekitarnya ilalang. Padahal tidak pernah menabur ilalang. Orang berpikir, dari mana ilalang itu tumbuh? Ya, apa kita harus membinasakan ilalang itu? Tuhan tidak bilang iya, justru bilang jangan. Ya, Bapak Ibu ya. Mengapa Tuhan bicara seperti itu? Ingat Bapak Ibu, kita sering hidup berdampingan dengan gandum dan ilalang. Kadang-kadang kita berpikir, aku gandum. Ternyata kita menuduh orang lain, kamu ilalang. Padahal kita belum tentu mana gandum, mana ilalang. Yang menilai adalah Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan ekonomi yang tidak stabil kadang membuat tabiat orang juga tidak stabil. Kadang-kadang labil, berbuat yang di luar nalar, mungkin melanggar etika-etika kekristenan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus paham dalam hal ini. Apakah kita gandum ataukah kita ilalang? Kalau gandum berarti harus benar-benar sesuai dengan gandum, bukan ilalang. Tanaman gulma, tanaman pengganggu. Bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Mereka terkejut ketika mereka menemukan lalang atau gulma telah menghancurkan ilusi mereka saat itu. Dan mereka berpikir tidak seharusnya terjadi. Jika demikian, dari mana ilalang atau gulma itu bisa tumbuh atau berasal dari mana? Wong tidak ditanam, Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, urgensitas pertanyaan mereka adalah mereka ingin tahu apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Ya Bapak Ibu Saudaraku, inilah gambaran manusia. Kita mendapati kadang-kadang ilusi yang kita bangun bisa hancur, mimpi-mimpi kita kandas, segala anggapan-anggapan kita bisa-bisa berubah 180 derajat Bapak Ibu. Ingin mencari penjelasan seseorang bisa kita salahkan atau kita hukum karena kita salah memprediksinya. Dalam teks ini kelihatannya Yesus tidak tertarik dengan pendekatan ini. Yesus menjawab, seorang musuh melakukannya. Dia tidak menyebutkan secara spesifik. Dia tidak menjelaskan lebih detail siapa nama musuh. Dia tidak memberikan petunjuk untuk menemukan, mengusir atau menghukum si musuh itu, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus menjawab, biarlah mereka tumbuh bersama sampai panen itu tiba. Aneh ya Bapak Ibu ya. Yesus lebih tertarik kepada bagaimana gandum tetap bertumbuh daripada bagaimana memusnahkan ilalang. Itulah yang dipikirkan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau manusia memikirkan bagaimana caranya menghilangkan, memusnahkan ilalang. Tapi Yesus berbeda. Yesus berpikir lebih baik gandum itu terus bertumbuh di antara ilalang. Saat panen nanti dia akan membedakan mana ilalang, mana gandum. Bapak Ibu Saudaraku. Salah satu sifat dari lalang itu sebenarnya mengecoh dan menyesatkan lantaran bentuknya itu identik ya Bapak Ibu ya. Tidak sedikit orang terkecoh dengan lalang atau gandum karena memandang sesuatu itu hanya dari tampak secara fisik saja. Mereka kemudian kaget dengan efek yang dihasilkan Bapak Ibu. Mereka yang terlihat rohani ternyata menfitnah di gereja, yang punya maksud jahat di gereja, merongrong gereja. Banyak Bapak Ibu Saudaraku, menikam dari belakang dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, pertumbuhan lebih penting daripada penyingkiran. Tuhan tidak ingin kita menyingkirkan lawan-lawan kita. Biarlah kita tetap fokus bagaimana tetap bisa bertumbuh di dalam Kristus sekalipun berdampingan dengan ilalang. Itulah yang Tuhan mau hari-hari ini. Ingat Bapak Ibu, efek yang dihasilkan ilalang itu memang mengganggu Bapak Ibu ya, mengusik. Ternyata kadangkala etika kekristenan itu
mungkin parasnya cantik, ganteng, ngomongnya baik, ternyata pintar manipulasi misalnya, pintar menipu dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa melihat seseorang dari fisiknya saja, Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena fisik itu kadang-kadang menipu, ya. Terkadang sekilas seperti gandum, ternyata ilalang, identik sepertinya. Tetapi kalau kita pelajari dengan detail, kita akan tahu mana gandum, mana ilalang. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan yang dewasa ini, kita gampang menyingkirkan orang yang menyakiti kita. Alangkah banyaknya musuh kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak perlu menyingkirkan musuh kita. Kita harus tetap berdampingan hidup dengan mereka, supaya kita hidup jelas berbeda dengan pola pikir mereka. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jawaban Yesus memiliki beberapa makna sebenarnya. Ampunilah orang yang mendatangkan kesusahan bagimu. Ingat Bapak Ibu, dalam hidup berdampingan dengan gandum dan ilalang, pasti ilalang membuat reseh, ya, mengecokkan, pasti membuat kita marah, membuat kita sakit hati dan sebagainya. Ampunilah orang yang mendatangkan kesusahan bagimu, baik itu keluarga yang terdekat sekalipun atau mungkin pasangan hidup. Menghadapi orang yang tanpa belas kasihan, yang menghancurkan orang lain, itu sangat berat bagi kita. Kita sudah dibuat bangkrut untuk memaafkan mereka, itu sangat sulit Bapak Ibu Saudaraku. Terkadang kita merasa tidak mungkin bisa membiarkan orang yang demikian. Kita ingin menghancurkan mereka karena dia terlebih dahulu menghancurkan bisnis kita mungkin. Tetapi Tuhan ngomong, ampunilah orang yang mendatangkan kesusahan bagimu. Kata ini bisa diterjemahkan maafkanlah, ampunilah. Frasa yang sama ketika Yesus berbicara di atas salib dalam Injil Lukas, Bapa, ampunilah mereka. Bapak Ibu, pemikiran yang bertolak belakang tentunya yang Yesus inginkan dengan pola pikir kita. Kok enak dimaafkan karena dia menyakiti hati kita. Kita akan balas mata, gigi balas gigi. Tapi itu Tuhan tidak inginkan. Dalam kisah ini Yesus menggunakan frase biarkanlah. Biarkanlah gandum bertumbuh bersama ilalang. Ampunilah mereka. Biarkanlah mereka yang menyakiti hatimu. Ampunilah mereka. Bapak Ibu Saudaraku, ini sulit untuk dipraktekkan di dalam kehidupan secara nyata tentunya ya Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata ini bukan persoalan baru. Yesus sudah mengalaminya terlebih dahulu. Yesus selama hidupnya yang memberikan untuk orang lain, untuk orang banyak, yang memberikan untuk penggenapan tujuan Bapa di surga. Namun kejahatan manusia tidak bisa memandang itu sebagai tindakan yang agung, tambah justru diremehkan. Sebaliknya menyalibkan dia. Nah, bagaimana Yesus menghadapinya menjadi teladan bagi kita untuk menghadapi orang jahat? Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Ampunilah mereka. Sebenarnya apa salah Yesus sampai disalibkan, Bapak Ibu Saudaraku? Orang-orang sudah berbondong-bondong ingin melihat mujizat, mendapatkan mujizat ya. Tetapi mereka justru menyalibkan Yesus. Mereka menganggap Yesus seorang yang sangat durhaka begitu Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi di atas kayu salib dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka. Ini kata-kata agung yang sulit kita responi dalam hidup ini. Terkadang kedagingan kita merasa terlukai. Terkadang kita merasa orang lain terlalu jahat menikam kita. Dan kita enggan untuk memberi maaf kepada mereka. Dalam Injil tidak ada tempat untuk main hakim sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Entah melalui kata-kata ataupun melalui tindakan. Sebaiknya kita belajar seperti Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus memerintahkan untuk mengasihi musuh kita. Bukan mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Tapi mengasihi musuh kita yang membuat kita resah, yang membuat kita mangkel, membuat kita jengkel, Bapak Ibu Saudaraku. Ingat Bapak Ibu, memaafkan orang yang sudah menghancurkan mimpi kita. Memaafkan orang yang sudah meluluhlantakkan hatimu, mungkin meninggalkan cintamu dengan berselingkuh dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, berserulah kepada Tuhan, menangislah di bawah kaki Tuhan. Kalau hatimu sedang sakit, rasanya tidak ingin memaafkan orang itu. Tapi biarlah Roh Kudus membantu Anda untuk memberi pengampunan atas orang-orang yang menyakiti kita.
Bapak Ibu Saudaraku, hanya Yesus yang bisa membedakan lalang dan gandum. Yesus yang akan memusnahkan pada waktu yang ditentukannya tentunya. Di saat para hamba berpikir bahwa mereka akan melakukan sesuatu untuk membinasakan ilalang, justru Tuhan ngomong, tidak usah, biarkan saja. Biarkan dia bertumbuh bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku, ingat, mulai jawaban ini kita akan berpikir lebih dalam. Mengapa Yesus berkata seperti itu? Dia berpesan, kita bukan orang yang tepat untuk memberikan suatu penilaian terhadap orang lain. Kita bukan orang yang maha baik untuk menilai orang lain. Jadi, berikanlah penilaian itu hanya untuk Tuhan. Biar haknya Tuhan yang menilai siapa gandum, siapa yang ilalang. Kalau Anda termasuk gandum, maka hiduplah sesuai yang Tuhan mau. Dan orang lain yang merasa ilalang, dia menyakiti kita, ampunilah mereka. Bapak Ibu lebih tenang pikirannya, tidak terbebani. Orang sakit tidak hanya karena makanan, tapi pikiran yang stres. Ya, Bapak Ibu, ingat, manusia hanya bisa menilai terbatas dengan apa yang dilihatnya tentunya. Betul kan? Hanya Allah yang bisa melihat jauh sampai kedalaman hati kita. Keterbatasan manusia melihat hati manusia itu membuat kita tidak cocok untuk menilai orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, kita bukan orang yang tepat untuk mencabut ilalang. Kita bukan orang yang tepat untuk menghancurkan lawan kita. Kita bukan orang yang tepat menilai orang lain itu pengacau dan kita akan menjauhi mereka, memusuhi mereka, bahkan membinasakan mereka dan membalas dendam. Itu bukan tugasnya kita. Bapak Ibu Saudaraku, ilustrasi yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Seorang wanita muda, mungkin sekitar umur 20 tahun, tinggal selama 5 tahun di sebuah sudut kota yang penuh dengan semak. Ia melarikan diri dari ayahnya yang sangat kasar dan pecandu alkohol. Minuman keras, terlarang, seks bebas, itulah ayahnya. Wanita ini memiliki suatu Alkitab tua kecil yang diberikan tantenya. Perempuan itu bekerja sebagai pemulung, tapi ia tidak pernah menyerahkan dirinya kepada prostitusi atau pencurian. Selama bertahun-tahun ia hidup hanya satu penghiburannya, yaitu Alkitab. Dia berusaha untuk hidup sedekat mungkin dengan Allah. Dia berusaha untuk melakukan ketetapan Allah di dalam hidupnya. Tidak sulit karena hidupnya sangat miskin. Selama bertahun-tahun ia menyaksikan orang pergi ke gereja dengan naik mobil mewah, pakaian bagus, cantik, harum. Dia minder untuk masuk ke gereja, Bapak Ibu Saudaraku. Suatu hari dia datang ke gereja tapi dengan sembunyi-sembunyi. Di tempat parkir mereka mendengarkan musik gereja secara sayup-sayup terdengar di ruang kebaktian. Ia ikut berdoa dan membaca Alkitab di tempat parkir karena dia tidak pede untuk ikut di dalam ibadah itu. Kemudian menyaksikan orang-orang yang berbau tertawa bersalaman. Ya Bapak Ibu Saudaraku, memeluk, kalau sudah mau shalom, apa kabar, mereka berpelukan, perempuan dengan perempuan, ini bukan laki dengan perempuan, Bapak Ibu ya, ini saling bertegur sapa. Dia tidak pede karena dia seorang pemulung, ya Bapak Ibu Saudaraku. Suatu hari dia memutuskan untuk mengambil uang yang telah dikumpulkan dalam kerjanya sebagai pemulung, membeli gaun tercantik menurut versinya si pemulung tadi. Tapi dia bingung. Dia gak punya kamar mandi, dia gak punya air, dia bingung. Akhirnya dia pakai dan keadaan dia badannya kotor dan sebagainya. Dia bangun mengumpulkan semua keberanian memakai gaun itu. Dia tidak punya tempat untuk yang saya katakan make up lah, pakai skincare lah. Dia gak punya, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ia mencoba terbaik memberikan wajahnya, bajunya, dia datang ke ibadah. Semua orang memandangnya dengan melirik. Banyak orang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Orang miskin itu merasa minder, Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah, dia mengumpulkan semua keberaniannya untuk tidak lari dari gereja itu. Dia tetap diam, dia berdoa, Bapak Ibu, dia meneteskan air mata. Semua orang pada melihatnya dengan sebelah mata, menghina mereka. Setelah ibadah selesai, dia akhirnya melarikan diri
Saat itu dia berjalan menuju rumahnya di semak-semak. Seorang gadis remaja ini lihat, itu siapa ya orang ini? Ada orang kaya. Ada orang kaya yang lihat, kenapa wanita itu di situ di semak-semak? Kasihan. Akhirnya diangkatlah menjadi saudaranya, tinggal di rumahnya. Akhirnya mereka kuliah, dia kuliah teologi. Akhirnya dia menjadi orang yang pintar di bidangnya, dia menjadi pendeta, Bapak Ibu. Singkat kata, orang akan melihat mana gandum, mana ilana. Walaupun dia tinggal di semak-semak yang terbengkalai, dalam arti manusia tidak melihatnya, tetapi Allah tahu hatinya. Ya, kita juga sama, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan merasa minder menjadi orang Kristen. Mungkin saudaramu lebih kaya, mungkin kalian tidak dianggap. Jangan pernah minder dengan keadaan kita. Tuhan tahu hatimu. Jika engkau memang gandum, siapkan hatimu, percantiklah hatimu untuk sesuai dengan firman Tuhan. Karena seseorang gandum dan ilalang itu yang menentukan Tuhan. Maka jagalah hatimu, jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Sekalipun keberadaan lalang atau gulma itu berbahaya, Bapak Ibu Saudaraku, namun keselamatan gandum adalah sesuatu yang pasti. Sejak Anda mengenal Kristus, jangan pernah takut orang akan mencabut keselamatanmu. Keselamatan itu tidak akan pernah hilang daripadamu kalau Anda benar-benar hidup menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ciri khas lalang adalah perusak dan penghambat pertumbuhan. Pemikiran manusia berbeda dengan pemikiran Allah. Manusia cenderung berpikir bagaimana menyingkirkan rekan kerjanya, tapi tidak bagi Allah. Ini justru mengatakan gandum dan lalang harus terus hidup berdampingan pada saat waktu panen tiba nanti. Kejahatan dan kebaikan akan terus hidup berdampingan sampai kapanpun, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak bisa memilih hidup dengan ini, nggak bisa, karena hidup di dunia ini mesti ada jahat, ada baik. Ya, kita tidak mungkin langsung memusuhi orang jahat, karena belum tentu kadang orang jahat itu punya sisi-sisi baik juga ya Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu itu dia akan memakai kata kairos. Kata kairos berbicara tentang periode waktu tertentu yang sudah ditentukan Allah. Kairos itu berarti periode tertentu yang telah ditentukan Allah. Ingat, kepastian penghakiman itu haknya Allah. Waktu tertentu itu ya Tuhan yang menentukan. Kita tidak perlu menjadi hakim atas saudara kita. Bapak Ibu, jika Allah menjadikan kita gandum, maka jadilah gandum-gandumnya Allah yang berguna. Jangan pernah menghambat antara satu dengan yang lain. Kita fokus aja dengan panggilan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, walaupun harus menanggung resiko karena kita mempertahankan kebenaran, mungkin kita dihina orang, dinista orang, ya kita jalani semuanya itu sesuai dengan panggilan kita. Ingat Bapak Ibu, orang-orang sekitar kita memang harusnya, kalau kita selalu memandang mereka terus, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik. Kita harus fokus kepada panggilan kita kepada Tuhan. Menghargai orang bukan berarti harus selalu melihat orang ini apa senang be aku atau tidak. Bukan, Bapak Ibu Saudaraku. Kekalahan dan kemenangan bukanlah terjadi pada masa sekarang yang sementara aja, melainkan kelak pada saat Kristus datang untuk kedua kalinya. Ia sendiri akan menentukan siapa pemenang sesungguhnya. Jadi bersabarlah. Kalau ada rekan kerjamu yang selalu ingin menjatuhkan kamu, mungkin mengusik hidupmu, memfitnah kamu dan sebagainya, bersabarlah. Jangan ingin membunuhnya, jangan ingin melabraknya dengan memukulnya. Jangan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita biarkan, kita fokus pada panggilan kita sebagai gandum, sebagai anak-anak Allah, hidup berkenan di mata Allah. Bapak Ibu Saudaraku, bioterorisme adalah suatu senjata biologis yang dipakai untuk menimbulkan kerusakan bagi seseorang atau kelompok. Bioterorisme yang jarang diungkapkan dalam para ilmuwan, ini adalah kasus bioterorisme Jepang untuk menjajah Cina saat itu. Alasannya memang invasi Jepang ke Cina.
Menurut versi sejarawan Jepang adalah untuk membebaskan rakyat Cina dari tipu daya Amerika dan Inggris. Pada unit 731 dibentuk dengan disamarkan sebagai fasilitas pemurnian air. Ini dibangun di kota Pingvan, dekat Harbin di Cina Timur Laut. Pihak Jepang mencemari sungai, sumur dan cadangan air pihak Cina dengan kuman, kolera, disentri, tipus, dan antraks. Diperkirakan ada sekitar 3.000 warga Cina, Korea bersekutu, dan sekutu maksud saya, Cina, Korea, dan sekutu meninggal dalam eksperimen ini. Ini ilustrasi ya Bapak Ibu Saudaraku. Cina hancur ketika ada musuh menyebarkan serangan biologis. Bagaimana dengan gandum atau kerajaan Allah? Akankah gandum juga hancur dengan serangan musuh? Tentu tidak. Allah tidak akan membiarkan umatnya akan hancur karena lalang. Yesus memberikan sebuah kepastian, pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum-gandum itu ke dalam lumbungku. Tuhan tidak memilih untuk mencabut lalang dari kerajaannya. Ia telah mengatakan kepada kita semuanya, bertumbuhlah sesuai dengan panggilan kita. Tidak usah bingung dengan lalang, maupun lalang menyebalkan. Mungkin lalang sangat menjengkelkan, tapi ampunilah lalang tersebut. Bukankah kehadiran lalang itu menyebabkan kesulitan bagi gandum? Ya, jelas Bapak Ibu, kehadiran lalang itu menyebabkan kedukaan, rasa mangkel, sakit hati, kerugian materi, tekanan mental. Anak-anak Allah punya maksud melalui kebersamaan lalang. Itu apa sih Bapak Ibu? Menghasilkan gandum yang berkualitas bagus. Dengan adanya pencobaan, dengan adanya gesekan antara satu dengan yang lain, Anda akan menjadi gandum-gandumnya Allah yang berkualitas bagus. Itu tujuannya Allah. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sudah membukakan suatu fakta bagi kita anak-anak Allah. Allah memang harus menginginkan kita harus hidup berdampingan dengan lalang. Lalang itu apa sih? Orang yang tidak percaya. Tugas kita bukan menyingkirkan mereka dari dunia ini, tapi kita hidup berdampingan rukun dengan mereka. Mereka, ya saudara, Bapak Ibu bagi kita. Kita tidak perlu memusuhi mereka, tapi kita hidup berdampingan. Walaupun mereka menyakiti kita, ampunilah mereka. Bapak Ibu Saudaraku, tugas kita adalah mengampuni mereka. Jangan sekali-sekali khawatir karena takut disingkirkan oleh lalang, sebab keselamatan anak Allah tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Lalang tidak akan bisa membuang kita. Kita anak-anak Tuhan hidup berdampingan dengan lalang. Tetaplah bertumbuh di dalam Kristus, karena gandum-gandum ini akan menjadi gandum yang berkualitas tinggi pada saat ilalang yang saling merekatkan diri, yang membuat gerah, membuat mangkel, itu akan membuat menjadi Anda menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan Allah mau. Jadi bergesekan itu lumrah Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jangan pernah menyingkirkan orang-orang yang selalu mengekor egonya kita. Tidak perlu Bapak. Kita perlu melihat. Kita perlu mungkin menandai, oh ini, tapi kita tidak perlu menilai terlalu jauh karena kita bukan Allah. Kita fokus pada panggilan kita, biar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nasihat hari ini, biarlah kita tetap bertumbuh di tengah lalang. Kita terus bertumbuh, terus berdampak bagi Kristus, tetap berdampingan dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak usah menjadi orang yang jika difitnah, balas memfitnah. Jika kita dibuat bangkrut, terus kita balas membuat bangkrut. Tidak perlu, kita minta Tuhan melindungi kita, menolong kita, menjaga kita. Dan kalaupun ada hal buruk yang menimpa kita, itu ada rencana Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat bagaimana cara mengatasi persoalan itu. Karena manusia hidup selalu berdampingan dengan yang jahat dan yang baik. Tidak bisa kumpul orang baik-baik, jahat-jahat, semua itu berkumpul. Ya, berinteraksi antara satu dengan yang lain.
Ada pada satu titik tertentu yang jahat jadi baik karena punya kepentingan tersendiri. Atau mungkin yang baik karena punya kepentingan yang terselubung, dia menjadi jahat. Mungkin saja manusia seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat dari wajah cantik dan ganteng saja. Karena semua itu bisa menipu. Yang menilai hanya Tuhan. Jadi kita tidak perlu menghakimi orang lain. Oh, kamu lalang, aku gandum. Tidak pernah. Tugas kita adalah fokus kepada panggilan kita, melayani Tuhan, melayani sesama, membuat keluarga kita hidup sejahtera. Dimanapun kita berada, bila kita membawa damai sejahtera, membawa terang Kristus di tengah kegelapan. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai kesudahan zaman. Iman kita tetap teguh di dalam kuasa kasih karunia Tuhan. Amin.